Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Murid-murid kelas 9 yang dibanggakan. Nah, baik, kita melanjutkan pembahasan kita. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmatnya lah kita masih bisa dimudahkan untuk meniti kehidupan pada hari ini dan masih mendapatkan nikmat Islam, iman dan ihsannya. Dan juga salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim. Baik, kita akan memasuki bab yang selanjutnya, yaitu tentang penyembelihan hewan dalam syariat Islam. Nah, mungkin bagi kita yang pernah menyembelih hewan, baik itu menyembelih ayam, menyembelih itik. Nah, cuman kalau misalkan ada yang pernah menyembelih sapi, kambing, nah itu kita akan mempelajari tata caranya. Nah, baik. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Nah, kita ini yang menyembelih itu harus gimana? Yang pertama, harus beragama Islam. Selain daripada Islam, menyembelih hewan maka itu dianggap sebagai bangkai. Dilarang dimakan. Jadi kalau misalkan ada orang non-muslim menyembelih ayam, maka kita jangan memakannya. Tapi kalau orang muslim yang menyembelihnya, maka itu boleh dimakan. Tapi ada syarat yang lainnya juga. Terus yang kedua, selain juga Islam, dia juga harus balik dan berakal. Jadi pertama udah balik. Nah, bagi laki-laki udah bisa mimpi basah. Terus yang perempuan sudah pernah haid maksudnya. Terus dan berakal juga, maksudnya nggak autis atau nggak gila. Nah, jadi otaknya masih waras untuk berpikir. Terus yang ketiga, melakukan penyembelihan dengan sengaja. Jadi yang pertama tadi Islam, yang kedua itu harus dewasa, maksudnya baik dan berakal. Jadi anak-anak nggak boleh nyembelih. Disuruh anak-anak sembelihin. Nah, jangan, karena masih anak-anak. Terus menyembelihnya juga harus dengan sengaja, nggak boleh nggak sengaja. Misal kita main pedang-pedangan, tahu-tahu kesembelih ayam, atau pedang kita terlempar kena leher ayam, putus. Nah, maka itu juga nggak boleh dimakan karena nggak sengaja. Jadi menyembelih hewan juga harus sengaja, benar-benar. Nah, memang benar-benar berniat ingin menyembelih, bukan main-main. Nah, terus yang keempat, harus wajib membaca basmalah. Maksudnya apa? Menyembelih ini karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika menyebut nama selain daripada Allah, misalkan menyembelih untuk sesajen, nah itu nggak boleh. Untuk jin, untuk hantu, nah itu nggak boleh. Maka harus karena untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Nah, harus bawa nama Allah. Jadi bahasa Arabnya adalah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi Allahu Akbar. Jadi itu, kita pertama harus beragama Islam, yang kedua harus dewasa balik berakal, yang ketiga menyembelihnya dengan sengaja pakai niat, yang keempat dengan basmalah. Kalau nggak ada keempat-empat ini maka dihukumi sebagai bangkai, nggak sah penyembelihannya. Nah, itu hati-hati kita. Terus kenapa kalau misalkan orang non muslim yang menyembelih itu kan dianggap bangkai, padahal kan itu sembelihannya sama aja. Nah, itu efeknya adalah berakibat buruk kepada amal-amal kita. Maka badan kita akan merasa malas untuk beribadah, mogok-mogok seperti motor yang dimasukin dengan air, yang mana sebenarnya motor kita itu butuhnya adalah bensin pertama atau pertalite, bukan air. Nah, kalau misalkan kita masukinnya bensin, kita lancar motornya. Tapi kalau dimasukin air, mogok-mogok, nggak bisa jalan. Nah, itu efeknya, walaupun sama-sama bentuk cairan. Tadi hewan juga, kalau hewannya halal, penyembelihannya insya Allah kalau kita ajak beribadah dia mudah.
Tapi kalau hewannya dihukumi bangkai, nggak sah penyembelihannya, maka itu akan menyebabkan badan kita mogok-mogok, malas-malasan untuk beribadah. Subuhannya ngantuk, ketika beribadah ngantuk, malas, lupa. Nah, itu efek daripada makan makanan yang tidak sesuai syariat Islam. Nah, selain orang yang menyembelihnya, ada juga ketentuan hewan yang disembelih. Itu ada hewan-hewannya. Jadi nggak bisa misalkan kita nyembelih babi, sedangkan babi itu haram. Menyembelih ular, ular itu haram. Jadi ada hewan-hewannya diperbolehkan. Yang pertama, hewan dalam keadaan hidup. Jadi hewan yang disembelih itu harus masih hidup, jangan yang sudah mati. Ayam misalkan ketabrak mati, disembelih, itu nggak sah, tetap dihukumi bangkai. Hewan misalkan sapi mahal di 20 juta, sayang nggak dimakan, ternyata dia udah mati, misalkan malam itu dia mati gara-gara keracunan, paginya disembelih, itu nggak boleh karena udah mati. Tapi kalau misalkan udah masih hidup walaupun sakit masih bisa disembelih, nah maka masih halal. Nah. Terus yang kedua, hewan yang halal dikonsumsi. Jadi hanyalah hewan yang halal dikonsumsi saja. Kalau misalkan hewan yang haram, maka itu walaupun kita baca bismillah, udah pakai niat, udah Islam juga tukang nyembelihnya, tetap hewannya tidak akan menjadi halal karena hewannya sudah haram duluan. Seperti tadi anjing dan babi dan hewan-hewan buas lainnya seperti harimau, singa, serigala, kucing juga yang bertaring-taring, yang bertaringnya untuk mencabik-cabik hewan buruannya, dan juga bercakar seperti cakarnya elang, harimau, singa tadi itu beruang, cakarnya untuk mencakar, mencengkram hewan tangkapannya, maka itu adalah haram juga hukumnya. Ayam pakai cakar, Ustaz. Nah, ayam itu punya cakar tapi bukan untuk mencengkram, bukan untuk berburu, tapi dia hanya untuk mengaih-ngaih. Nah, mengaih. Tapi kalau kayak seperti macan kan memang dicobek-cobeknya musuhnya buat dia makan, maka itu yang nggak boleh. Dan juga hewan-hewan yang berbisa seperti ular, terus apa lagi, katak, misalkan ada katak yang berbisa, apalagi misalkan pokoknya hewan-hewan yang berbisa, apalagi kobra misalkan. Nah, jangan. Apa buntal juga kan bisa berbisa juga, makanya hati-hati. Jadi hewan yang boleh disembelih itu ada dua kategorinya. Yang pertama itu adalah hewannya masih hidup, yang kedua hewannya halal dikonsumsi. Selanjutnya ketentuan alat penyembelihannya. Jadi ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada alat yang untuk menyembelihnya. Jadi alatnya itu nggak bisa sembarangan. Syaratnya adalah semua benda yang tajam, semua benda yang tajam kecuali kuku, gigi atau tulang. Karena ada dulu misalkan orang pakai kuku misalkan, nah itu nggak boleh. Jadi kuku misalkan kuku beruang misalkan kan besar, diasah buat nyembelih, nah itu nggak boleh. Atau gigi kayak tulang buat dijadikan kampak tulang, nah itu nggak boleh. Nah, karena Islam melarang semua benda yang tajam kalau itu dari kuku, gigi atau tulang. Kalau selain itu boleh. Batu boleh, batu diasah jadi pisau, jadi senjata, atau misalkan besi, kayu pun misalkan tajam, diasah jadi tajam, diserut jadi tajam kayu tersebut boleh untuk menyembelih, asal memang benar-benar tajam. Dan dilarang menggunakan benda tumpul seperti palu, pakai gada nyembelih tup langsung, nah itu nggak boleh. Walaupun dia mati kejang-kejang tapi nggak boleh, haram hukumnya menyembelih dengan menyakitkan dengan benda-benda yang tumpul, karena harus pakai tanda yang tajam, diasah dulu yang benar. Nah ini ketentuan menyembelihnya. Jadi proses penyembelihannya, yang pertama memotong tenggorokan di bawah leher. Jadi dipotong di sini. Jangan salah-salah, jangan di sini. Nah ketika misalkan menyembelih sapi, kambing atau ayam, itu benar-benar di bawah lehernya. Itu wajib memotong tempat makanan dan napasnya, urat nadinya.
dan disunahkan untuk mengelilingkan juga ketika disembelih, menyembelih dikelilingin gitu. Nah, itu sunnah. Dan makruh hukumnya memutuskannya sampai putus. Putus. Nah, itu makruh, kalau bisa diusahakan jangan sampai putus. Nah, kalau nggak sengaja putus gara-gara terlalu tajam ya nggak apa-apa. Nah, dan juga jangan memotong hewan, misalkan ayam, tarik, tek, putus langsung. Itu jangan. Harus dengan tata cara yang benar. Dan yang kedua itu memastikan bahwa saluran makanan hewan itu biasanya di sini kan. Nah, dan saluran pernapasan dan 2 urat lehernya telah putus. Jadi pastikan itu adalah urat-uratnya, tempat saluran makanannya itu putus. Jangan sampai enggak. Kecuali ikan nggak ada tenggorokannya. Di mana tenggorokan ikan kan? Jadi nggak usah disembelih ikan. Baik, tata cara penyembelihan secara tradisional biasa kita lakukan. Misalkan kalian juga belum pernah menyembelih ayam, belajar menyembelih ayam, beli ayam, anak menyembelih, nyembelih ayam. Apalagi udah punya ayam bapak kalian, sembelih ayam, sembelih ayam, belajar kalian. Lihat bapak kalian dulu, kalian lihat baru kalian praktekkan. Tapi prakteknya tetap yang benar-benar pakai niat dan pakai basmalah. Bismillah, jangan contoh gini ya Pak, gini, nggak pakai bismillah ujung-ujungnya, jangan. Oke, yang pertama menyiapkan lubang untuk penampungan darah. Ini bagi hewan-hewan yang darahnya itu banyak seperti sapi, kambing, unta. Kecuali misalkan ayam kan dikit aja, tapi kalau mau bikin lubang ya silahkan. Misalkan ayamnya banyak. Tapi kalau ayamnya dikit, nggak mau pakai lubang ya nggak apa-apa. Maksudnya untuk menampung darahnya, biar darahnya itu nggak berceceran kemana-mana. Kalau kalian nonton penyembelihan sapi, wah itu muncrat darahnya. Nah itu kan, jadi harus pakai lubang penampungan. Jadi darahnya di situ aja, nggak menyebar. Ntar disangka apa? Sangka bekas tabrakan kan, susah. Oh ini pembunuhan katanya. Padahal darah bekas pembunuhan penyembelihan sapi. Jadi makanya dibikin lubang. Nanti lubangnya ditimbun biar nggak bau. Nah, ntar bau nanti bau busuk. Terus yang kedua, mengasah pisau sampai tajam. Jadi sebelum kalian menyembelih ayam kayak sapi, kambing, diasah dulu. Jangan nggak diasah. Diasah sampai tajam. Coba, oh tajam. Jadi jangan coba, oh tajam. Ke rumah sakit dulu kalian, jangan. Jadi coba dengan benda yang lain. Nah, dah tajam ternyata. Kalau udah pasti tajam. Yang ketiga, kalau hewannya itu lebih dari satu, maka satu dengan yang lain itu diusahakan jangan sampai melihat proses penyembelihannya. Misalkan kita punya 10 ayam, maka ketika menyembelih ayamnya satu, yang ke-9-nya itu ditaruh dulu di kandang kayak atau ditutup pakai apa agar mereka nggak lihat temannya disembelih. Karena kalau mereka lihat itu takutnya menyakiti hati mereka, karena walaupun hewan juga kita harus menjaga perasaan mereka. Mereka bakal ketakutan melihat penyembelihan tersebut. Nah, kambing juga, kalau sapi, kambing coba kalian sembelih di depan dia, di depan teman-temannya, nanti ketika setelahnya itu dia kambing temannya itu bakal loncat-loncat, susah untuk disembelih gara-gara ketakutan tadi melihat temannya udah disembelih. Makanya ditutup kayak matanya, dikasih tirai agar gak ngelihat. Selanjutnya hewan menghadap kiblat. Jadi hewan tersebut menghadap kiblat, jangan asal aja. Arahkan ke kiblat. Nah, lambung kiri yang di bawah. Terus selanjutnya kepala hewan ditekan ke bawah. Kepalanya ditekan, kaki dipegang dan diikat kakinya itu. Nah, kalau bisa dipegang, ayam ya dipegang dengan sayap-sayapnya, jangan ditinggal sayapnya, ngepek-ngepek dia. Nah, gagal nanti lehernya udah hampir putus, kasihan dia. Dan juga kalau bisa diikat. Nah, itu hewan yang besar-besar seperti kambing dan sapi itu kalau bisa diikat kakinya. Itu nendang-nendang kalian kan, timbul lari dia, padahal udah berceceran darah, kasihan. Kita mati tengah jalan, maka dihukum bangkai, nggak bisa dimakan. Nah, kasihan. Makanya kakinya bisa diikat. Nah, apalagi kalau misalkan
punya banyak uang, nanti hari raya Idul Adha itu pengen nyembelih. Nah, maka kalian harus mengikatnya kakinya biar enggak kabur-kabur, enggak nyusahin orang yang menyembelihnya. Apalagi sunnah hukumnya yang berkurban dia yang menyembelih. Nah, kalian yang berkurban, kalian yang menyembelih. Nah, itu sunnah. Tapi harus memang benar-benar bisa, maksudnya jangan yang coba dulu nanti gantian. Nah, enggak boleh. Nanti setengah gantian, Pak. Nah, jangan. Harus sampai mati. Jangan give up duluan. Nah, padahal udah dipotong, misalkan leher udah dipotong, tiba-tiba dia suren. Nah, jangan, harus habiskan dulu sampai mati, baru udah Pak, gantian aja udah. Yang hewan yang kedua saya nggak sanggup. Nah, itu boleh. Jangan udah sedikit dia suren. Nah, jangan langsung Pak, nggak kuat saya. Jangan, karena hewannya itu dianggap sebagai hewan yang cacat. Nah, dianggap hewan cacat, maka nggak boleh. Selanjutnya adalah leher hewan diarahkan ke lubang penampungan darah, yang lubang tadi. Nah, diarahkan hewannya tadi diarahkan ke lubang yang kita buat tadi, agar darahnya jatuhnya ke situ. Terus berniat menyembelih, misalkan ya Allah niatnya untuk berkurban, ya Allah niatnya untuk berakikah. Nah, itu yang benar. Dan membaca basmalah, bismillah. Terus arahkan pisau ke leher dan hingga memutus saluran makanan, saluran pernapasan dan 2 urat leher. Jadi pastikan urat yang ada di bawah leher itu semuanya pada putus. Nah, sunnah kan dikelilingkan, tapi jangan sampai lehernya terputus, jangan. Hikmah penyembelihan secara Islami. Yang pertama, merawat tanaman di halaman rumah maupun sekolah. Karena secara Islami itu darahnya itu kan dibikin lubang, kalau enggak itu bakal berceceran, jadi bakal menjadi pencemaran lingkungan. Coba kalau misalkan di masjid itu ada 50 sapi misalkan, nggak pakai lubang, maka itu darahnya kayak kolam darah jadinya kan, kesana kemari, jadi bau. Nah, maka menjadi pencemaran lingkungan, makanya dibikinlah lubang. Nah, ini kalau udah nyembelih dikubur, aman. Itulah cara Islami, nggak asal-asalan. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah, sekolah maupun tempat ibadah ya tadi, karena hasil darah hasil penyembelihan tadi udah ditutup, ditimbun, jadi rumah, sekolah, masjid, musola itu bersih. Yang ketiga, tidak menyakiti binatang. Ustaz, itu kan menyembelih pasti sakit. Walaupun misalkan memang benar sakit, tapi sakitnya itu tidak sesakit yang dibayangkan. Pernah ada penelitian perbedaan antara penyembelihan secara Islami dengan disuntik mati, itu perbedaannya sangat luar biasa. Kalau misalkan disembelih itu ternyata dia hampir tidak merasakan sakit, sedikit aja sakitnya. Pakai sensor otak itu kelihatan, itu hampir dia sedikit aja sakitnya ketika disembelih. Masalah dia kejang-kejang itu adalah bentuk ototnya itu bereaksi ketika ingin mengeluarkan darahnya, makanya hewannya kejang-kejang ketika disembelih, padahal itu bukan efek dari rasa sakit. Tapi ketika diteliti pakai suntik mati, dilihat dari diagram otaknya, neuronnya itu bergejolak sekali, membuktikan bahwa dia sedang merasakan sakit yang luar biasa. Nah, makanya secara Islami adalah menyembelih, bukan disuntik mati atau dipukul atau dipancung. Selanjutnya adalah memberi makan hewan piaraan secara teratur. Nah, jadi ketika ingin menyembelih hewan kan biasanya dikasih makan dulu, atau sebelum dikasih makan dulu biar hewannya gemuk. Nah, jadi dikasih makan secara teratur. Selanjutnya, tidak merusak tanaman di sekitar, karena tadi darahnya diamankan, enggak sampai melebar ke sana kemari. Terus yang keenam, membuang sampah pada tempatnya, baik itu kresek hasil kurban atau tulang-tulangnya, itu kan biasanya ditempatkan ke bak sampah atau dikasihkan ke orang lain agar bisa dimasak, kan bisa tulangannya masih dimasak, enggak sembarangan dibuang-buang, bau, nanti bau busuk.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semoga berkah, bermanfaat, dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Semoga kita tetap diistiqomahkan dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik Allahumma fil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shaghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.